Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mardiatun Nisai. Saya adalah mahasiswa PAI dari kelas PAI 4C. Di sini saya akan memberikan sebuah resume pada mata kuliah psikologi belajar dengan mengusung tema motivasi belajar. Oke, langsung masuk ke dalam materi pengertian motivasi belajar. Nah, motivasi belajar berasal dari kata mover yang artinya dorongan atau daya penggerak. Pendapat yang diungkapkan oleh Muhyiddin Shah yang menegaskan bahwa motivasi belajar adalah keseluruhan daya penggerak yang ada dalam diri siswa yang menimbulkan kegiatan belajar dan menjamin kelangsungan kegiatan belajar sehingga tujuan yang dikehendaki oleh subjek belajar dapat tercapai. Motivasi itu kan ada gerakan yang ada dalam diri kita. Nah, kenapa kita itu harus mempunyai motivasi? Ya karena belajar itu harus ada motivasi dari dalam diri kita sendiri. Kita tuh nggak harus disuruh-suruh terus gitu. Kalau misalnya kita sudah menanamkan motivasi belajar dalam diri kita, sehingga kita tuh jadi pengen terus gitu yang namanya belajar. Soalnya kenapa? Soalnya udah ada motivasi yang tertanam dalam diri kita. Ya, walaupun di samping motivasi itu kita masih tetap membutuhkan pihak lain seperti guru, teman belajar, dan lain-lain. Tapi sebisa mungkin diusahakan tanamkan motivasi belajar di dalam diri kita agar kita pengen terus-terusan merasakan yang namanya belajar. Jadi kita kayak pengen tahu terus. Nah, seperti itu. Nah, apa fungsi motivasi belajar? Fungsinya yang pertama, mendorong timbulnya suatu perbuatan. Kalau misalnya udah termotivasi, udah ada motivasi dalamnya, jadi kita pengen gitu melakukan sesuatu. Jadi ada yang mendorong kita untuk melakukan sesuatu. Apa yang mendorong? Ya itu tadi motivasi. Misalnya, saya termotivasi nih dari artis ini, dia selalu melakukan kebaikan. Nah, itu kan namanya termotivasi. Jadi kita terdorong terus untuk pengen melakukan kebaikan gitu. Yang kedua, motivasi berfungsi sebagai pengarah. Yang terakhir, motivasi berfungsi sebagai penggerak. Lanjut, macam-macam motivasi belajar. Yang pertama ada motivasi intrinsik, yang kedua ada motivasi intrinsik. Nah, motivasi intrinsik ini motivasi yang ditimbulkan dari diri seseorang sendiri itu. Sedangkan motivasi intrinsik sesuatu yang diharapkan akan diperoleh dari luar diri seseorang. Jadi kalau misal in itu dari dalam diri, sedangkan intrinsic itu dari luar diri orang. Kayak misalnya kita memotivasi para ilmuwan atau kita memotivasi para atlet-atlet yang telah berjuang misalnya untuk Indonesia. Nah, kita termotivasi, jadi kita pengen deh saya kayak bisa badminton misalnya atau bisa menjadi atlet voli. Nah, itu namanya motivasi intrinsik. Karena apa? Karena diperoleh dari luar diri seseorang. Selanjutnya ada faktor yang mempengaruhi motivasi belajar. Yang pertama ada cita-cita, yang kedua ada kemampuan belajar, kondisi siswa, kondisi lingkungan, unsur-unsur dinamis dalam belajar, dan upaya guru membelajarkan siswa. Nah, mungkin cukup sekian resume yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah, walillahul inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.